perjalanan malam yang mengubah hidupku selamanya. Halo, nama saya Sari, saya berusia 25 tahun. Aku berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Barat bernama Garut. Malam itu, aku sedang menunggu bus di terminal bus Garut yang sepi, siap memulai perjalanan panjang pulang ke kampung halaman. Aku memilih duduk di kursi paling belakang, berharap bisa menikmati perjalanan itu sendirian, dengan ruang cukup untuk meluruskan kaki dan tenggelam dalam pikiranku sendiri. Aku berharap penumpang di kursi jendela di sampingku batal datang atau terlambat, entah bagaimana aku ingin punya ruang itu untuk diriku sendiri. Tapi harapanku itu hancur ketika dia muncul. Seorang pria bernama Raka melangkah masuk ke lorong bus dengan langkah mantap. Meski tubuhnya tidak terlalu tinggi atau besar, ada aura yang membuatnya terlihat berbeda. Cara dia memegang tas kecilnya dan menatap sekeliling dengan tenang membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. "Permisi," katanya lembut namun jelas saat dia mendekat, menunjuk ke kursi di sampingku. "Ini tempatku." Hatiku sedikit tenggelam, tapi aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa kecewaku. "Ya, ini tempatnya." Raka meletakkan barang bawaannya di kompartemen atas dan duduk dengan sikap santai tapi tetap sopan, menjaga jarak yang cukup di antara kami. Dia memperkenalkan diri dengan senyum ramah, "Raka." Aku membalas, "Sari." Saat kami berjabat tangan, aku merasakan sentuhan hangat yang membuat suasana jadi berbeda, seolah kata-kata sederhana itu menyimpan makna lebih dalam daripada yang terlihat. "Kamu juga pulang ke Garut?" tanyanya sambil menyesuaikan posisi duduk. Aku mengangguk. "Iya, aku pulang untuk ketemu keluarga." "Aku juga dari sana," katanya dengan mata berbinar. Senyumku mengembang. Walau kami belum tahu banyak tentang satu sama lain, ada rasa tenang karena kami sama-sama kembali ke tempat asal. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal. Lampu kota yang mulai redup berganti menjadi gelap, jalanan sepi di luar. Aku bukan tipe orang yang mudah membuka diri pada orang asing. Selalu lebih suka mengamati daripada bicara, dan hanya berbicara dengan orang yang benar-benar kupedulikan. Tapi bersama Raka, ada sesuatu yang berbeda. Percakapan kami mengalir alami, tanpa canggung, seolah kami sudah lama saling mengenal. Cahaya lampu redup di dalam bus menyorot wajahnya saat dia bercerita, dan aku tak tahan memperhatikan detail kecil seperti bagaimana dia menunduk saat tertarik pada sesuatu atau senyum kecil yang muncul sebelum senyum utuhnya. Kami bicara pelan, hampir berbisik agar tak mengganggu penumpang lain yang mungkin ingin tidur. Tapi kami tak merasa canggung. Ada ikatan yang tak terlihat, seperti ritual lama yang kami jalani bersama. "Jadi, Sari," katanya sambil sedikit menoleh, siku bertumpu di lutut. "Kenapa kamu meninggalkan Garut? Dari ceritamu, sudah lama ya di luar sana?" Aku terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Biasanya aku tak bicara soal itu dengan orang asing, apalagi dengan orang baru. Tapi ada sesuatu di matanya yang tulus dan ingin tahu, membuat aku percaya untuk sedikit terbuka. Bisa dibilang aku butuh keluar dari zona nyaman, jawabku sambil menyilangkan kaki di bawah jaket. Setelah lulus SMA, aku merasa kota kecil ini membuatku sesak. Aku ingin melihat dunia, mengalami hal baru, jadi seseorang yang berbeda dari apa yang orang-orang di sini harapkan. Raka mengangguk pelan, seolah dia paham betul maksudku. "Lalu, kamu dapat apa yang kamu cari?" tanyanya. Aku tersenyum tipis, penuh renungan. "Sebagian iya. Aku tumbuh dan belajar banyak hal tentang diriku yang dulu tak pernah kubayangkan. Tapi aku juga sadar, kadang apa yang kita tinggalkan sama pentingnya dengan apa yang kita dapatkan dalam perjalanan itu." Raka tampak merenung sejenak,
Matanya menatapku seperti berusaha mengurai sesuatu yang tak terlihat. Menarik. Pulang ke kampung halaman memang selalu membawa arti khusus. Aku mengangguk, terkejut dengan ketepatan kata-katanya. Mungkin itu semacam rekonsiliasi, jawabku. Kalau kamu sendiri, kenapa balik ke Garut? Dia menghela napas, bersandar di kursi. Matanya menatap jendela gelap di samping. Keluarga, terutama. Ayahku sudah tua dan kebun kopi kami butuh bantuan. Kadang, pergi jauh ke kota besar atau ibu kota bukan berarti bisa lari dari hal-hal yang benar-benar penting. Akar-akar itu sulit untuk dicabut. Ada jeda singkat yang tidak canggung. Aku merasakan bobot kata-katanya menggantung di antara kami, menghubungkan kami dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Rasanya kami punya cerita yang mirip, meski diceritakan dengan nada berbeda. Kamu tahu, lanjutnya sambil menatapku dengan senyum tenang. Lucu ya, kita tinggal di kota yang sama, tapi baru sekarang bertemu di perjalanan malam ini. Aku tertawa pelan, menggeleng. Iya, mungkin memang takdir. Atau mungkin keberuntungan, dia bercanda sambil mengangkat alis. Keberuntungan, aku pura-pura serius. Iya, aku anggap keberuntungan bisa bertemu orang sebaik kamu secara kebetulan. Aku tertawa, suara kami bergema lembut di dalam bus yang hampir tertidur. Aku tak bisa menahan senyum pada sikapnya yang ringan namun memesona. Perlahan suasana di antara kami berubah, terasa semakin dekat, lebih dari sekadar kata-kata. Saat aku menguap pelan, Raka bertanya, capek? Sedikit, aku mengaku sambil menyipitkan mata. Tapi aku belum bisa tidur. Banyak pikiran yang berlari. Kami terus berbagi cerita dan tawa rendah, hingga malam makin larut. Aku mulai merasakan keberanian yang tak kusangka muncul di dalam diri. Seperti malam dan pengakuan yang kami bagi menciptakan ruang aman, tempat aku bisa jadi diri sendiri tanpa takut dinilai. Tanpa pikir panjang, aku perlahan mengulurkan tangan, ragu sebentar sebelum menyentuh tangannya. Jari-jari kami saling menyentuh lembut, seolah bertanya dalam diam. Dia tak ragu menutup tanganku dengan pegangan hangat, merenggangkan jari kami dengan alami, seperti kami memang sudah terhubung sejak lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menempelkan kepala ke bahunya. Dia membungkuk sedikit memberi kenyamanan, dan sejenak, dunia di luar seperti hilang. Bus yang bergoyang pelan, suara mesin yang berdengung jauh, dan lampu yang berkedip di luar menjadi latar belakang tak penting. Hanya ada ikatan sunyi antara kami berdua. Nyaman, bisiknya pelan, hampir seperti suara angin. Sangat, jawabku sambil menutup mata. Suaraku lembut dan penuh makna. Kamu orang yang luar biasa mudah diajak dekat. Dia tertawa kecil, suaranya menggema hangat. Itu pujian? Iya, aku membuka mata untuk menatapnya. Artinya kamu punya kemampuan langka buat membuat orang merasa nyaman seketika, seperti kita sudah lama kenal. Dia tersenyum, menggenggam tanganku ringan. Mungkin karena aku juga merasa seperti itu denganmu. Aku merasakan kehangatan itu menyebar di dada. Setiap kata yang diucapkannya membungkusku dalam jaring tak terlihat yang tak ingin kubongkar. Tanpa berkata apa-apa, dia membawa tanganku ke bibirnya dan mengecupnya dengan lembut, sebuah gerakan sederhana tapi penuh kelembutan yang meluluhkan hati. Matanya menatapku penuh perhatian, seolah membaca isi hatiku lewat ekspresi wajah. Tak ada tekanan, hanya harap tenang. Kemudian dia perlahan menunduk mendekat. Wajahnya kini dekat sekali. Jantungku berdebar tanpa irama, tapi aku tak takut. Hanya ada keyakinan tenang bahwa inilah yang aku inginkan. Aku membiarkan mataku tertutup perlahan, menyerahkan diri pada momen itu. Bibirnya menyentuh bibirku dengan kelembutan luar biasa, seolah menunggu reaksiku. Aku membalas,
dan semuanya terasa semakin nyata dan alami, tapi tetap sangat lembut. Aku tenggelam dalam kehangatan itu, dalam rasa sayang dan kenyamanan. Goyangan bus, dengungan mesin, semua hilang. Hanya ada kepastian bahwa kebetulan membawaku pada seseorang yang istimewa. Dia tersenyum, senyum kecil dan tulus yang menerangi seluruh wajahnya. Kami diam lama, tangan saling menggenggam erat, jantung berdetak kencang, sementara bus terus melaju di jalan gelap. Jari jemari kami masih terjalin dan dia memegangnya erat, seolah ingin memastikan aku tak pergi kemana-mana. Padahal aku tak ingin pergi. Tahu nggak, katanya setelah keheningan yang nyaman, aku percaya selalu ada alasan kenapa orang masuk ke hidup kita, meski kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk tahu alasannya. Aku sedikit menoleh menatapnya penasaran. Kalau alasan kita apa ya? Aku setengah bercanda, setengah serius. Dia mengangkat alis, pura-pura berpikir. Mungkin aku ada di sini malam ini untuk ngingetin kamu sesuatu yang penting. Apa itu? Kalau kadang pulang ke rumah berarti menemukan sesuatu yang selama ini kamu nggak tahu kamu cari. Kata-katanya bukan hanya romantis, tapi benar-benar mewakili perasaanku sejak bertemu dia, seperti dia menangkap esensi perasaan kami dan merangkumnya dalam satu kalimat sempurna. Kami kembali diam. Aku merapatkan diri ke bahunya. Dia melingkarkan lengannya seperti mau melindungiku dari apapun yang bisa merusak momen itu. Aku sadar, alasan kenapa kami bertemu tak lagi penting. Yang penting adalah saat ini. Momen ajaib yang menghubungkan dua orang asing yang beberapa jam lalu tak saling kenal, kini jadi sangat dekat. Ketika sampai di tujuan, kami berdiri dari kursi. Aku mengambil tas besar yang tersimpan di kompartemen atas dan menyerahkannya padanya. Dia berterima kasih, dan kami berdiri beberapa detik lagi, seperti ingin menyimpan waktu itu lebih lama. Aku mulai ragu, tak ingin terkesan terlalu bersemangat. Kita ketemu lagi ya, tanyaku. Dia tertawa pelan, tapi matanya bercahaya saat menjawab, Sari, kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi begitu saja setelah semua ini? Tentu kita akan ketemu lagi. Jawabannya membuat jantungku melonjak, walau ada sedikit rasa tak pasti. Kapan? Segera, katanya tegas, seperti sudah ada rencana. Hari ini, atau besok, terserah kamu. Aku tertawa kaget dengan ketegasan suaranya. Baiklah, kita atur waktu. Aku jawab. Dia tampak puas. Oke, aku akan telepon kamu, katanya sambil berjalan menjauh. Sampai jumpa. Aku berdiri di sana, melihatnya pergi, merasa ini baru permulaan sesuatu yang besar. Aku sangat menantikan untuk bertemu lagi dengannya. Perjalanan itu terus membekas dalam pikiranku, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Setelah berpisah di terminal, aku berjalan menyusuri trotoar yang basah oleh hujan semalam. Udara malam Garut terasa dingin tapi menyegarkan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kopi yang segar. Aku menarik jaket lebih rapat, namun hatiku masih hangat dengan pertemuan tak terduga itu. Raka bukan sekadar penumpang biasa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman, seperti rumah yang lama hilang akhirnya kutemukan kembali. Keesokan harinya, aku masih teringat senyumannya, cara dia berbicara dengan tenang, dan sentuhan tangan kami yang begitu alami. Di rumah, suasana berbeda. Mama sedang sibuk di dapur, memasak dengan cekatan, sementara adik-adikku bermain di teras. Aku mencoba fokus pada keluarga, tapi pikiranku terus melayang ke malam kemarin. Aku bertanya-tanya, apakah Raka juga merasakan hal yang sama? Ataukah aku saja yang terlalu terbuai oleh kebetulan itu? Hari-hari di Garut berjalan dengan ritme yang familiar, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengusik kenyamanan itu. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku berharap bertemu Raka lagi, berharap dia menelepon atau mengirim pesan.
Tapi teleponku tetap sunyi. Aku mulai menyibukkan diri dengan membantu ayah di kebun kopi, menyiram tanaman, merawat pohon-pohon yang sudah lama kami pelihara. Namun, bayang-bayang Raka selalu hadir, seolah mengisi ruang kosong yang tak bisa kuisi dengan rutinitas biasa. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kusebutkan, dan jantungku langsung berdebar. Sari, aku di dekat pasar tradisional. Boleh kita bertemu? Pesan itu singkat tapi cukup membangkitkan semangatku. Aku membalas dengan cepat, aku juga ingin bertemu. Aku akan ke sana dalam 15 menit. Pasar tradisional Garut sore itu ramai dengan pedagang yang menjajakan hasil bumi dan kerajinan tangan. Aku mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang hitam, sederhana tapi nyaman untuk berjalan-jalan. Sepatu slip-on coklatku melangkah ringan di antara kerumunan. Aku mencari-cari di antara orang-orang, dan kemudian aku melihatnya, Raka berdiri di depan sebuah lapak yang menjual keripik singkong. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung ke siku, celana jeans, dan sepatu sneakers hitam yang sedikit kotor karena debu jalanan. Senyumannya sama hangat seperti malam kemarin. Kami berbicara sambil berjalan menyusuri pasar, mencicipi jajanan tradisional dan berbagi cerita tentang kehidupan kami selama ini. Aku menceritakan bagaimana aku merindukan suasana kampung dan keluarga, sementara dia bercerita tentang perjuangannya membantu ayah di kebun kopi dan tantangan hidup di kota kecil itu. Ada kenyamanan yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Namun, ada sesuatu yang membuatku bertanya-tanya lebih dalam. Saat kami duduk di bangku kayu dekat warung kopi, Raka tiba-tiba menatapku dengan serius. Sari, ada sesuatu yang belum aku ceritakan, katanya pelan. Aku menunggu, penasaran dan sedikit tegang. Aku sebenarnya sudah beberapa kali ke Jakarta untuk bekerja, tapi aku selalu kembali ke sini. Ada alasan lain kenapa aku harus tetap di Garut. Aku mengangguk perlahan, memberi ruang padanya untuk melanjutkan. Ayahku sedang sakit, dan aku merasa aku harus ada di sini untuk menjaga kebun dan keluarga. Tapi ada juga sesuatu yang lebih pribadi, sesuatu yang belum pernah aku ungkapkan pada siapapun. Suasana menjadi hening sejenak, hanya suara riuh pasar yang mengisi celah itu. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, siap mendengar apapun yang ingin dia bagi. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena kami mulai membuka diri, tapi juga ada rasa penasaran yang semakin dalam. Siapakah sebenarnya Raka? Apa rahasia yang dia sembunyikan? Dan bagaimana kisah kami akan berkembang setelah ini? Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dan setiap langkah ke depan akan membawa cerita baru yang tak kalah menarik. Aku menutup pintu kamar, menatap langit gelap lewat jendela kecil. Bintang-bintang bersinar redup, seolah ikut menyimpan rahasia kami. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan hati untuk petualangan yang belum selesai ini. Apakah kau siap mendengar kisah selanjutnya? Aku juga. Malam semakin larut, namun pikiranku belum juga tenang. Setelah pertemuan di pasar tradisional Garut, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terlihat. Raka telah membuka sedikit pintu rahasia, tapi aku tahu ada lebih banyak yang tersembunyi di balik senyumnya yang hangat itu. Aku duduk di depan meja kayu di kamar, lampu temara menyinari selembar surat yang baru saja aku temukan di antara barang-barangnya saat membantu merapikan di rumahnya. Surat itu berisi tulisan tangan yang rapi, tapi kata-katanya penuh dengan kesedihan dan harapan yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya kami habiskan dengan berbagi cerita dan tawa, tapi aku tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus menggerogoti. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, tentang masa lalu yang membuatnya begitu terikat pada Garut, dan tentang alasan sebenarnya mengapa dia memilih untuk tidak mengejar hidup di kota besar seperti Jakarta.
Suatu sore, aku memutuskan untuk mengajak Raka jalan-jalan ke Bukit Gede, tempat favoritku sejak kecil. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang menanjak, diapit oleh pepohonan pinus yang rindang dan angin sepo-sepo yang membawa aroma tanah basah. Aku mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang warna krem, dengan sandal gunung yang sudah agak usang. Raka memakai kaos hitam dan celana jeans, terlihat santai tapi penuh perhatian pada sekelilingnya. Saat kami duduk di batu besar yang menghadap ke pemandangan lembah, aku memberanikan diri bertanya lebih dalam. Raka, aku tahu kamu pernah bilang ada alasan khusus kenapa kamu tetap tinggal di sini. Aku ingin tahu, kalau kamu tidak keberatan. Dia menghela napas panjang, menatap lembah hijau di bawah kami. Sari, ada masa lalu yang sulit untuk aku hadapi. Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, dan sejak itu aku merasa bertanggung jawab menjaga warisan keluarga. Aku mengangguk, memahami betapa beratnya beban yang dia pikul. Aku juga pernah merasakan kehilangan, aku berbagi, itu membuatku takut untuk membuka hati lagi. Dia menoleh, mata coklatnya penuh empati. Kita mungkin sama-sama terluka, tapi aku percaya kita bisa sembuh bersama. Kata-katanya membuat hatiku hangat, seolah ada harapan baru yang terbit di antara kami. Namun, di balik semua kenyamanan itu, aku merasakan ada sesuatu yang belum dia ceritakan. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih rumit. Seperti bayangan yang mengikuti langkah kami, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi kebenaran itu? Dalam perjalanan turun dari bukit, kami melewati hamparan ladang teh yang menguning karena musim kemarau. Suara jangkrik dan desir angin menemani langkah kami. Raka tiba-tiba berhenti dan menatapku serius. Sari, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang keluargaku. Aku menahan napas, menunggu kata-katanya. Aku harap kamu bisa mengerti dan mungkin bisa membantuku. Suaranya bergetar sedikit, menandakan kesungguhan dan ketakutan yang bercampur. Aku menatapnya dalam-dalam, siap untuk apapun yang akan dia ungkapkan. Malam itu, aku tahu hidupku akan berubah lagi. Ada rahasia yang menanti untuk diungkap, dan aku harus memilih, apakah aku akan tetap berjalan bersama Raka, ataukah aku harus mundur dan menjaga jarak demi melindungi hatiku sendiri? Aku terdiam, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Garut, berharap menemukan jawaban di sana. Apakah kau juga penasaran dengan rahasia yang akan terkuak? Aku juga. Aku masih teringat jelas momen saat Raka membuka rahasia keluarganya di bawah langit malam Garut yang penuh bintang. Dengan suara bergetar, ia berkata, Sari, ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Keluargaku memiliki hutang lama yang belum selesai, dan itu mempengaruhi hidup kami semua. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan berat beban yang dipikulnya. Hutang? Maksudmu secara finansial? Tanyaku pelan. Dia mengangguk, iya, tapi bukan hanya soal uang. Ada urusan lama yang melibatkan beberapa orang penting di kota ini, dan itu membuat keluargaku sulit lepas dari bayang-bayang masa lalu. Sejak saat itu, aku mulai memahami mengapa Raka begitu terikat dengan Garut, mengapa ia tak pernah benar-benar meninggalkan kota kecil ini meski ada kesempatan untuk merantau. Namun, beban rahasia itu membuatku juga merasa waspada. Aku tahu, ketika seseorang membawa luka dan rahasia sebesar itu, tidak mudah untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sejati. Hari-hari berikutnya, aku berusaha untuk tetap dekat dengannya, mendukung dan mendengarkan cerita-cerita yang ia bagi. Kami sering duduk di warung kopi kecil di dekat alun-alun, menikmati secangkir kopi tubruk hangat sambil berbincang tentang masa depan.
Aku mengenakan blus berwarna pastel yang lembut, celana panjang krem, dan sepatu sandal simpel yang nyaman, sedangkan Raka tetap dengan gaya kasualnya yang sederhana. Suatu sore, ketika hujan mulai turun perlahan, kami berteduh di bawah atap warung. Aku merasakan detak jantungku yang cepat saat dia menggenggam tanganku. Sari, aku ingin kau tahu bahwa aku serius dengan hubungan ini. Aku tak ingin rahasia keluargaku jadi penghalang antara kita. Aku tersenyum, menatap matanya yang tulus. Aku juga, jawabku. Aku percaya kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Namun, di balik kata-kata manis itu, aku merasa ada sesuatu yang belum ia katakan, sesuatu yang lebih dalam dan mungkin lebih berbahaya. Seperti ada bayangan gelap yang mengikuti langkah kami, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, tapi juga ketegangan yang belum bisa kuhapus. Aku berpikir, apakah aku siap menghadapi segala konsekuensi dari hubungan ini? Aku tahu, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk menerima semua sisi seseorang, termasuk masa lalunya yang kelam. Saat aku menutup pintu kamar, aku merasakan angin malam yang masuk dari jendela terbuka, membawa aroma hujan dan tanah basah. Aku menarik napas dalam, menyiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan misteri dan tantangan bersama Raka. Apakah kau juga merasakan ketegangan yang sama? Aku pun begitu. Perjalanan kami baru saja mulai, dan aku yakin cerita ini akan semakin menarik dengan setiap langkah yang kami ambil. Bus yang membawa kami meninggalkan terminal Garut mulai melaju dengan perlahan, meninggalkan keramaian kota kecil itu di belakang. Suasana dalam bus cukup sepi, hanya lampu remang yang menyinari wajah penumpang. Aku duduk di kursi belakang, mengenakan blus batik warna coklat muda dan celana panjang hitam, sepatu slip-on yang nyaman menghangatkan kakiku. Di sampingku, Raka duduk dengan tenang, mengenakan kemeja lengan panjang biru tua yang digulung hingga siku, celana jeans lusuh, dan sepatu kulit yang terlihat sudah sering dipakai. Aku mencuri pandang ke arahnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada ketenangan yang terpancar dari wajahnya, tapi aku tahu, di balik itu ada beban yang belum sepenuhnya terbuka. Kami mulai berbicara pelan, saling bercerita tentang harapan dan mimpi yang dulu pernah kami simpan saat meninggalkan Garut. Suaraku lembut, hampir berbisik, takut mengganggu penumpang lain yang sedang terlelap. Kamu pernah merasa takut, Sari? Takut menghadapi masa lalu, tanya Raka sambil menatapku. Aku mengangguk pelan. Sering. Kadang aku merasa seperti terjebak di antara apa yang ingin kulupakan dan apa yang harus kupertahankan. Dia tersenyum tipis, menyentuh tanganku dengan lembut. Aku juga. Tapi aku percaya, kita bisa menemukan jalan bersama. Saat bus melewati jalan berkelok di pegunungan, aku merasakan angin malam yang masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma segar hutan pinus. Aku menyesuaikan posisi duduk, mencoba menghilangkan rasa gelisah yang mulai muncul. Bayangan rahasia Raka terus menghantui pikiranku, tapi aku berusaha untuk tetap fokus pada momen ini, perjalanan kami bersama. Di tengah keheningan, Raka tiba-tiba berkata, Sari, aku ingin jujur. Ada seseorang yang masih mencoba mengganggu keluargaku. Orang itu tak ingin aku bebas dari masa lalu. Aku menatapnya dengan mata melebar. Siapa dia? Tanyaku pelan. Dia menggeleng, aku belum bisa cerita semuanya sekarang. Tapi aku berjanji, aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Aku merasakan ketegangan yang mendalam di antara kami. Perjalanan malam itu bukan hanya tentang jarak yang kami tempuh, tapi juga tentang batas-batas kepercayaan yang mulai kami bangun satu sama lain. Aku tahu, hubungan ini akan diuji oleh masa lalu dan rahasia yang tak mudah diungkap. Saat bus melaju di jalanan gelap, aku memejamkan mata sejenak,
membayangkan masa depan yang mungkin kami jalani bersama, penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Aku menggenggam tangan Raka erat-erat, seolah ingin menguatkan diri dan dia sekaligus. Perjalanan ini bukan hanya membawa kami pulang ke Garut, tapi juga membawa kami menuju sebuah cerita baru yang penuh misteri dan janji. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh bersama Raka? Dan apakah dia siap untuk membuka semua rahasianya? Jawaban itu masih tersembunyi dalam gelap malam, menunggu waktu untuk terungkap. Apakah kau juga merasakan detak jantung yang sama? Aku pun demikian. Perjalanan kami baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Aku tak menyangka betapa dalamnya perasaan yang tumbuh selama perjalanan itu. Setelah malam penuh percakapan dan keheningan yang penuh arti di dalam bus, aku terus memikirkan Raka, sosok yang awalnya hanya penumpang di sebelahku, kini berubah menjadi seseorang yang begitu berarti. Namun, di balik kedekatan itu, ada kegelisahan yang terus menggerogoti hatiku. Bagaimana jika rahasia keluarganya yang gelap itu malah menjadi jurang yang memisahkan kami? Hari-hari berlalu di Garut dengan warna yang berbeda. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, membantu ayah di kebun kopi, memasak bersama mama, dan bermain dengan adik-adik. Tapi pikiranku selalu melayang ke Raka, pada setiap kata dan tatapannya yang penuh makna. Aku bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama? Atau aku hanya terbuai oleh harapan sendiri? Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit jingga yang mulai redup. Ponselku bergetar, menampilkan pesan singkat dari Raka. Sari, aku ingin kita bertemu malam ini. Ada hal penting yang harus aku sampaikan. Hatiku berdebar, campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Aku membalas, aku akan datang. Malam itu, kami bertemu di sebuah warung kopi pinggir jalan yang biasa kami kunjungi. Aku mengenakan blus merah marun yang sedikit membalut tubuhku, celana panjang hitam, dan sepatu flat hitam. Rambutku yang terurai jatuh lembut di bahu. Raka datang dengan jaket kulit coklat dan celana jeans, tampak lebih serius dari biasanya. Dia menatapku dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Sari, aku tak ingin menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku harus jujur tentang masa laluku. Aku mengangguk, memberinya ruang untuk bercerita. Raka menceritakan tentang konflik lama yang melibatkan keluarganya dengan beberapa orang berpengaruh di Garut, tentang persaingan bisnis perkebunan kopi yang berujung pada ancaman dan intimidasi. Dia juga mengungkapkan rasa takutnya kehilangan orang-orang yang dicintainya jika masalah ini terus berlanjut. Suaranya bergetar ketika ia berbicara, menunjukkan betapa berat beban itu di pundaknya. Aku merasakan campuran emosi, keprihatinan, simpati, dan juga kekaguman pada keberaniannya untuk membuka diri. Raka, aku di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama. Aku menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan yang bisa kuberikan. Namun, aku juga tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Rahasia itu bukan hanya beban bagi Raka, tapi juga ujian bagi hubungan kami. Aku bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai yang akan datang? Saat kami berdiri untuk pulang, aku merasakan getaran harapan dan ketakutan yang bersatu. Bus malam yang akan membawaku kembali ke rumah tinggal beberapa jam lagi, dan aku harus memutuskan apakah aku siap menghadapi segala konsekuensi dari hubungan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam Garut. Aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki babak paling rumitnya. Apakah kau juga merasakan ketegangan yang sama? Aku pun begitu. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah perjuangan, pengorbanan,
dan misteri yang menunggu untuk dipecahkan bersama. Aku masih terngiang-ngiang kata-kata Raka malam itu, tapi tak kusangka kisah kami akan mengambil arah yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima pesan misterius lewat ponsel. Pesan itu hanya berisi 3 kata, "Berhati-hatilah, Sari." Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar saat membacanya. Aku mencoba membalas, tapi pesan itu tidak memberikan nomor pengirim. Aku memutuskan untuk menghubungi Raka malam itu juga. Suaranya yang biasanya tenang kini terdengar agak tegang saat aku bertanya tentang pesan itu. "Aku tidak tahu siapa yang mengirimmu itu," jawabnya, "tapi aku khawatir masa lalu keluargaku mulai mengejar kita." Keesokan harinya, aku mulai merasakan kehadiran yang mengganggu di sekitar rumah. Ada bayangan yang tampak mengikuti langkahku saat aku pulang dan pergi dari kebun kopi. Suara-suara samar terdengar di malam hari, dan beberapa barang di rumah kami tampak berpindah tempat tanpa penjelasan. Aku mencoba tetap tenang, tapi ketakutan mulai menyusup ke dalam pikiranku. Raka menyarankan agar aku berhati-hati dan mengunci pintu serta jendela setiap saat. "Ini bukan cuma tentang keluargaku lagi," katanya serius. "Mereka mulai menyerang orang-orang di sekitarku, termasuk kamu." Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana bahaya mengintai dari sudut yang tak terduga. Suatu malam, saat aku sedang sendirian di rumah, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Jantungku hampir melonjak keluar dari dada. Aku mengintip lewat jendela kecil dan melihat sosok samar berdiri di sana, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang hujan yang turun deras. Aku tak berani membuka pintu, tapi ada pesan yang tergeletak di ambang, terbungkus dalam amplop coklat tua. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pesan itu dan membukanya. Tulisan tangan di dalamnya berbunyi, "Jangan percayai Raka sepenuhnya. Ada hal yang dia sembunyikan." Hatiku hancur. Aku merasa dikhianati, bingung harus percaya pada siapa. Apakah Raka benar-benar orang yang kukenal, ataukah ada sisi gelap yang selama ini dia sembunyikan? Keesokan paginya, aku mencari Raka untuk menanyakan pesan itu. Dia menatapku dengan mata penuh kejujuran dan berkata, "Sari, aku tahu kamu ragu, tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Ada hal-hal yang aku sembunyikan demi melindungi kamu." Namun, keraguan mulai merayap dalam hatiku. Apakah aku benar-benar bisa percaya padanya? Ataukah aku hanya menjadi pion dalam permainan masa lalu yang berbahaya? Malam itu, aku terjaga, memikirkan semua yang terjadi. Aku tahu, kisah kami telah memasuki titik kritis, di mana cinta dan kepercayaan diuji dengan cara yang paling brutal. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan segalanya? Ataukah aku harus mundur sebelum terlambat? Perjalanan kami tak lagi hanya soal cinta, tapi juga tentang bertahan hidup dan menemukan siapa sebenarnya yang bisa kupercaya. Aku menatap jendela kamar, hujan deras menimpa kaca, seolah ikut menangis bersama hatiku yang bimbang. Apakah kau juga merasakan ketegangan yang naik mendadak? Aku pun begitu. Ini baru permulaan dari sebuah konflik yang akan mengubah segalanya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah alam pun menangis bersama kegelisahan yang menguasai hatiku. Setelah pesan misterius dan keraguan yang merayap, aku merasa seolah hidupku berubah menjadi labirin penuh teka-teki tanpa petunjuk. Aku berusaha menghubungi Raka, namun panggilanku tak kunjung dijawab. Rasa takut dan penasaran berkecamuk dalam dada, membuat langkahku berat saat keluar rumah menuju warung kopi tempat biasa kami bertemu. Sesampainya di sana, suasana gelap dan sepi. Lampu warung yang biasanya hangat kini redup, dan meja tempat kami biasa duduk kosong. Aku menunggu dengan harap, namun yang datang hanya angin dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang.
Aku menoleh dan melihat sosok Raka mendekat dengan wajah penuh kecemasan. Dia menarik nafas dalam, lalu berkata, "Sari, aku harus jujur sekarang. Ada hal yang selama ini aku sembunyikan tentang keluargaku. Bukan hanya hutang atau ancaman, tapi sebuah rahasia yang bisa menghancurkan kita." Aku memandangnya, hati berdebar. "Apa itu?" tanyaku pelan. Raka menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Ayahku dulu terlibat dalam sebuah konflik besar dengan kelompok berbahaya di kota ini. Konflik itu bukan hanya soal bisnis, tapi juga persoalan kekuasaan dan dendam yang turun-temurun. Aku mencoba menjaga jarak, tapi bayang-bayang masa lalu itu terus mengejar. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang dia katakan. Lalu, pesan itu? Yang bilang aku tidak boleh percaya padamu, tanyaku. Raka menatapku dengan mata penuh penyesalan. Itu ulah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Mereka takut hubungan kita bisa mengancam rencana mereka. Ketegangan semakin terasa. Aku tahu, kini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang bertahan hidup dan menghadapi musuh yang tak terlihat. Raka meraih tanganku erat. "Percayalah, Sari. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Namun, di balik janji itu, aku merasakan gelombang ketakutan yang sulit kuungkapkan. Apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi badai yang akan datang? Ataukah rahasia dan bahaya itu akan menghancurkan segalanya? Kami berdiri di tengah hujan, tangan kami saling menggenggam, sementara petir menyambar jauh di kejauhan. Saat itulah aku sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi tentang pertarungan melawan masa lalu yang tak kunjung reda. Aku menatap matanya, mencari jawaban dan keberanian. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku. Raka menarik napas dalam, "Kita harus berhati-hati dan tetap bersama. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Malam itu, kami berjanji untuk menghadapi segala risiko bersama. Namun, aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Apakah kau juga merasakan ketegangan yang semakin memuncak? Aku pun merasakannya. Kisah kami baru saja memasuki babak yang paling gelap dan menegangkan. Malam itu terasa seperti badai yang tak berkesudahan, bukan hanya karena hujan yang terus mengguyur Garut, tetapi juga karena perasaan yang berkecamuk dalam diriku. Aku dan Raka berdiri di bawah naungan atap warung kopi yang remang, tangan kami saling menggenggam erat, tapi hati kami penuh dengan ketidakpastian. Bahaya yang mengintai bukan hanya bayangan, melainkan nyata dan semakin mendekat. Setiap detik berlalu membawa tekanan yang semakin berat. Setiap bisikan angin di antara pepohonan pinus seolah membawa pesan ancaman yang tak terucapkan. Aku merasakan getaran takut yang mengalir di seluruh tubuh, tapi bersamaan dengan itu ada juga keberanian yang tumbuh, keberanian untuk melawan dan bertahan demi cinta yang mulai tumbuh di antara kami. Raka menatapku dengan mata yang menyala penuh tekad. "Sari, aku tahu ini berat. Tapi aku yakin, bersama kita bisa melewati semua ini. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita." Suaranya tegas, namun penuh kelembutan yang membuat hatiku sedikit tenteram. Kami mulai merancang langkah-langkah untuk menghadapi ancaman yang membayangi. Kami berjanji untuk saling terbuka, menjaga komunikasi, dan tidak membiarkan rahasia lagi menjadi jurang pemisah. Raka juga berjanji akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah keluarganya secara damai, tanpa melibatkan kekerasan atau konflik yang lebih besar. Namun, seiring kami bertekad melangkah maju, aku tak bisa mengabaikan perasaan bahwa situasi ini sudah melampaui batas kemampuan kami. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tersembunyi di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang bukan hanya hidup kami, tapi juga orang-orang yang kami cintai. Dalam keheningan malam yang mencekam,
Aku memandang keluar jendela bus yang kini mulai melaju meninggalkan Garut. Lampu-lampu kota yang perlahan menghilang di kejauhan seperti mengisyaratkan bahwa aku sedang meninggalkan segala kenyamanan yang pernah ku kenal. Aku tahu, tidak ada jalan kembali. Jantungku berdetak lebih kencang, dan aku menggenggam tangan Raka lebih erat, merasakan kehangatan yang menjadi satu-satunya pegangan di tengah kegelapan. Apapun yang terjadi, aku ingin kita tetap bersama, bisikku pelan. Dia membalas dengan senyuman kecil yang penuh harap, selamanya, Sari. Namun, di balik janji itu, aku sadar bahwa perjalanan kami belum berakhir. Malah, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang penuh dengan rahasia, pengkhianatan, dan pilihan-pilihan sulit. Aku menatap gelap malam yang menutupi jalan di depan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapakah yang sebenarnya menjadi musuh kami? Dan apakah kami akan mampu bertahan menghadapi semua badai yang sudah menunggu? Aku tahu satu hal pasti, kisah ini belum selesai. Dan mungkin, rahasia terbesar masih tersembunyi di balik kegelapan yang semakin pekat. Apakah kau juga merasakan ketegangan yang mencapai puncaknya? Aku pun demikian. Ini adalah saat di mana segalanya bisa berubah dalam sekejap. Udara malam itu begitu dingin, menusuk sampai ke tulang, saat bus melaju meninggalkan Garut menuju kota berikutnya. Aku duduk di samping Raka, yang tetap diam, wajahnya penuh dengan beban yang tak kuerti sepenuhnya. Lampu bus yang redup memantulkan bayangannya di kaca jendela, membuatnya terlihat seperti sosok yang terperangkap antara masa lalu dan masa depan. Aku mengenakan gaun panjang warna merah marun yang membalut tubuhku dengan lembut, sepatu hak rendah yang membuat langkahku mantap namun anggun. Rambutku tergerai rapi, dan kalung kecil berhiaskan batu akik melingkar di leherku, seolah menjadi satu-satunya pengingat akan kekuatan yang aku butuhkan saat ini. Raka mengenakan jaket kulit gelap, celana hitam, dan sepatu boots yang sudah penuh debu perjalanan. Suasana sunyi, hanya suara mesin dan gemuruh roda yang bersentuhan dengan aspal. Tapi di antara keheningan itu, aku merasakan detak jantung kami yang berirama, seolah saling berbicara tanpa kata. Aku tahu, kami sedang berada di ambang sebuah perubahan besar, bukan hanya dalam hidup kami, tapi juga dalam takdir yang telah kami pilih bersama. Tiba-tiba, Raka menggenggam tanganku dengan erat, tatapannya menusuk ke mataku. Sari, aku harus memberitahumu sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Ini adalah kunci dari semua masalah keluargaku. Aku menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Dia menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara pelan namun tegas, ayahku dulu terlibat dalam sebuah rahasia besar yang melibatkan orang-orang berkuasa di kota ini. Rahasia itu bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang pengkhianatan dan dendam yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Aku terdiam, merasakan dunia seolah berhenti berputar sejenak. Kata-katanya membuka pintu ke sebuah misteri yang jauh lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku akhirnya. Raka menatapku dalam, kita harus bersatu, menghadapi semuanya bersama. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan aku yakin kita bisa mengatasi ini jika kita saling percaya. Saat bus melaju semakin cepat melintasi jalanan gelap, aku tahu perjalanan kami belum berakhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari kisah yang lebih besar, kisah tentang cinta, keberanian, dan pertarungan melawan bayang-bayang masa lalu yang menuntut keadilan. Aku menggenggam tangan Raka erat, merasakan kehangatan yang menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Di balik semua rahasia dan bahaya, aku tahu satu hal pasti, aku tak akan berjalan sendirian. Dan meskipun masa depan masih penuh misteri, aku siap melangkah maju. Bersama dia, kemanapun jalan membawa kami. Apakah kau siap mengikuti kisah kami selanjutnya?
Karena aku yakin cerita ini baru saja dimulai.